waktu Jakarta dan selamat malam waktu San Francisco, Virginia. Apa saja kemudian hasil dari KTT APEC 2023? Ya, sesuai dengan tema APEC tahun ini adalah inklusivitas, keterhubungan, dan juga ekonomi yang tangguh. Dan di tengah kondisi perang dan juga instabilitas ekonomi di beberapa negara, tantangan utama dalam menjalankan perdagangan dunia saat ini berfokus pada sejumlah isu global modern, seperti misalnya rantai pasok atau mandeknya rantai pasok, lalu juga ada perubahan iklim, dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence, transisi energi, dan juga tentunya keamanan regional. Sejumlah pertemuan baik bilateral maupun multilateral yang dilakukan, namun gagasannya sendiri adalah negara di kawasan ini punya forum atau wadah untuk berkumpul. APEC ini sendiri ibaratnya semacam arisan diplomasi untuk membahas masalah-masalah ekonomi, perdagangan, isu-isu ekonomi lainnya yang ada di kawasan. Dan awalnya harapan untuk APEC ini sejak awal memang adalah untuk membahas isu ekonomi. Tapi makin ke sini makin sulit untuk membentengi APEC dari isu-isu geopolitik karena kita tahu globalisasi ini punya membuat isu ekonomi tidak bisa dilepaskan dari isu geopolitik. Beberapa kerjasama yang mungkin ini lebih rekat dan lebih dekat dengan Indonesia antara lain terkait pembentukan Kaukus ASEAN untuk Dewan Penasihat Perdagangan APEC, lalu juga keikutsertaan Indonesia dalam kerangka kerja Indo-Pasifik atau IPEF yang digagas AS tahun lalu. Ada beberapa catatan dari agenda yang masih belum tercapai, misalnya perjanjian IPEF, justru malah pilar perdagangan ini yang menjadi pilar utama belum tercapai dibandingkan pilar-pilar lain terkait rantai pasok, ekonomi transparansi, atau terkait praktik anti korupsi, dan juga ekonomi yang adil. Nah, kepada VOA, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa diskusi lebih lanjut akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan. Ferdi. Ya, Virginia, bagaimana hasil dari KTT ini akan mengubah kondisi ekonomi di kawasan, khususnya di Indonesia? Nah, ini kan ada 19 negara anggota yang berada di pusaran antara dua ekonomi besar di dunia, terbesar bahkan, Amerika Serikat dan Tiongkok. Lalu pertanyaannya, apakah mereka harus memilih? Ini yang nampaknya terjadi selama ada kompetisi ekonomi antara AS dan Tiongkok yang berawal sejak tahun 2017-an. Nah, dalam KTT APEC kali ini, ada sebuah pertemuan yang kita tahu sangat mencuri perhatian antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan keduanya ini mencoba menghangatkan kembali hubungan mereka sembari tetap mempertahankan pengaruh ekonominya di kawasan. Kita tahu bersama bahwa kedekatan geografis dan juga kedekatan budaya membuat Tiongkok ini punya pengaruh ekonomi lebih besar di kawasan, sementara Amerika yang punya kedekatan dalam bidang pertahanan lewat latihan gabungan dan juga pembangunan pangkalan militer. Tapi untuk ekonomi saat ini, kalau kita perhatikan, tidak sedikit negara yang sama-sama tergabung dalam dua kelompok kerjasama yang ditawarkan oleh dua raksasa ekonomi ini. Dan dari sejumlah pelaku usaha yang diwawancara VOA, melihat pendekatan yang pragmatis akan lebih menguntungkan bagi mereka, termasuk dalam pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pengumuman IPEF kemarin yang menyampaikan bahwa Indonesia akan selalu terbuka melakukan kerjasama dengan siapapun berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Demikian juga dengan perwakilan negara-negara lain, negara-negara tetangga di ASEAN juga punya postur yang serupa dengan Indonesia. Nah, nanti kita tinggal lihat bagaimana negara-negara di kawasan, terutama yang menjadi anggota APEC ini bisa mencoba untuk meraup kesempatan kerjasama dengan negara-negara lain, dan ini harus tentunya harus memperhatikan sejumlah isu, termasuk isu perang yang terjadi saat ini, upaya mengadang dampak perubahan iklim, dan juga terkecuali soal transisi energi dan artificial intelligence. Ferdi. Baik, terima kasih jurnalis VOA Virginia Gunawan dari